Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pria rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersua di udara gelombang 103,4 Hidayah FM, radio yang dipancarluaskan dari Kompleks Sekolah Islam Al-Bainah Jalan Malak Sakti pada Pekanbaru. Seperti biasa ikhwatal Islam para pendengar rahimakumullah, di kesempatan pagi ini akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung live dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustadz Syamsuri Zal Abu Faudan hafizahullah taala. Kajian dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita di pagi ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap pelajaran-pelajaran kita dengarkan, pelajari dari guru-guru kita, semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlebih pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Ikhwatal Islam, pagi ini kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 27 Januari 2026. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Khair, insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kita pagi ini Ikhwatal Islam dengan subjudul yaitu tentang rahmat terdiri dari 100 bagian. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga beberapa menit untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya atau dapat telepon kami di 08117530.000, nomor telepon WA di 081175454444, dan untuk SMS dan WA silahkan dikirim di 081175454444. Untuk pemirsa yang menyimak kita melalui streaming Facebook dan YouTube, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor itu masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz, waliyatafadhal maskur wa majur. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan kasih sayangnya menjadikan apa yang akan kita sampaikan dan yang akan kita dengarkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan melahirkan khasyah
rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga rasa roja, itu rasa harap kepadanya subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu dapat pula memotivasi kita untuk semakin berbenah diri, mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala, dan memperbaiki segala kekurangan dan kealfaan yang tentu akan kita lakukan di dalam mengharungi bahtera kehidupan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu istiqamahkan kita untuk terus berjalan di atas panduan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi awal umat ini, terutama dari generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian generasi yang datang setelah mereka dan setelah mereka yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mengikuti jalan baginda Rasul dan para sahabatnya sampai akhir hayat kita bersama. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah dan qudwah bagi manusia pada umumnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan dihalalkan untuknya atau untuk kita syafaat beliau kelak, dan yang akan dipertemukan dengan beliau di telaganya untuk kemudian dibersamakan dengan beliau selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari bab yang ke-45 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-54 dari kitab asalnya, dengan hadis nomor 73 atau hadis nomor 100. Dari hadis Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah, di mana beliau pernah menuturkan apa yang pernah beliau dengarkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau. Apa kata Rasul? Ja'alallahu azza wa jalla rahmata mi'ata juz'in فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها أو أن تصيبه. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan atau telah membagi rahmatnya dalam 100 bagian, atau menjadi 100 bagian. Satu persen dari 100 itu, atau 99% ditahan atau disimpan oleh Allah Azza wa Jalla di sisinya. Dan 1%-nya atau satu bagian dari 100 itu, itulah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia ini, ke bumi ini.
Nah, dengan satu bagian itulah atau dengan 1% itulah para makhluk ini akan berkasih sayang dengannya. Sehingga atau sampai-sampai seekor kuda mengangkatkan kakinya dari anaknya karena takut kalau nanti akan terinjak. Jadi kuda itu mengangkat kakinya dari anaknya agar anaknya tidak keinjak olehnya. Dan sikap atau perbuatan kuda yang demikian itu juga merupakan bagian dari satu rahmat yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk penduduk alam ini. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menjadi faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama sekali, seperti yang disebutkan juga oleh para ulama kita, bahwasanya Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Dan itu berulang kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Allah itu maha kuasa, bisa saja untuk melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah mampu, Allah maha kuasa untuk melakukan apapun yang Allah mau. Dan tentu tidak ada seorang pun di antara makhluk yang dapat menghalangi dan melarang Allah untuk melakukan apa yang ia mau. Termasuklah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Allah lakukan, Allah bagi rahmat-rahmatnya dalam 100 bagian. Kemudian 1 bagian dari 100 itu yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla ke alam ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh makhluk yang ada, yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla minal awwalin wal akhirin. Semenjak awal kali Allah Ta'ala menciptakan makhluknya sampai akhir masa nanti. Yang Allah Azza wa Jalla telah jaminkan rezekinya. Yang Allah telah jaminkan fasilitasnya. Semua untuk memenuhi semua kebutuhan makhluk itu hanya Allah curahkan 1 bagian dari 100 bagian rahmat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hak otoritasnya Allah Azza wa Jalla. Allah kuasa untuk itu. Allah mampu untuk itu. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Jangankan menghalanginya, mempertanyakan pun tidak penting. Tidak perlu, bahkan tidak boleh. Kenapa begitu? Karena seperti yang tadi kita katakan, Allah itu maha kuasa untuk melakukan apapun yang Allah inginkan. Yang kedua, Allah itu tentu tidak akan dihisab atas apa yang ia lakukan. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Makanya kita tidak perlu mempertanyakan kenapa Allah berbuat begitu, kenapa Allah berbuat begini. Tidak. Allah Ta'ala katakan, La tus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Tidak usah kalian pertanyakan kenapa Allah berbuat begini, begitu. Tidak usah. Akan tetapi kita harus paham, kitalah yang nanti akan dipertanyakan dan yang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Kembali kepada persoalan ini. Maksud saya adalah
Rasul katakan Allah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Satu bagian dari 100 itu yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk penduduk alam. Ah, mungkin akan ada yang bertanya, kok cuma 1% aja? Kenapa enggak 2% sih? Ya kan? Kenapa enggak 3% sih? Kira-kira ada nggak akan muncul pertanyaan begitu di pikiran manusia? Atau barangkali ada yang sudah mengungkapkan? Mungkin kan? Karena memang manusia ini kan banyak tanya sifatnya. Bukan sekedar banyak tanya tapi malah banyak bantah. Itu Allah katakan. Apa kata Allah? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia ini suka bantah kata Allah. Ya. Nah, kalau yang diberikan atau yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu yang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dia akan mencak-mencak saya. Senang girang luar biasa. Tapi kalau yang Allah tetapkan itu enggak sesuai dengan ambisi hawa nafsunya, maka dia akan teriak-teriak. Itu juga Allah katakan, itu karakter manusia. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan, rabbi akraman. Kalau seandainya Allah muliakan ia, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan usahanya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan dia jabatan kedudukan seperti yang dia mau, maka dia akan katakan, Rabbi akraman, Allah memang sayanglah padaku. Ya kan? Allah berikan semua keinginan. Rasanya setahun ini tidak ada planning saya yang tidak terwujudkan. Tidak ada cita-cita saya yang tidak dikabulkan. Memang Allah Tur-Rahman, Allah Rahim, Allah Qawi, Allah Qadir, Allah Ghani. Ya. Tapi kalau yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, yang Allah tetapkan untuknya, sesuatu yang dia tidak suka itu, bahkan berbalik arah dengan apa yang menjadi planning dia. Maka dia akan teriak-teriak. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan mengatakan, Allah kau memang banyak lagi. Ya kan? Ya Allah, kok saya juga lagi yang kau uji ya Rabb. Apa enggak ada orang lain daripada diriku ya Allah? Ya Allah, kemarin saya dalam maksiat ditimpa oleh musibah, bertubi-tubi. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah jaga sholat, saya sudah ngaji sekarang. Masa gitu lagi? Ya kan? Kira-kira begitu. Ada nggak kira-kira? Ya, begitu ada karakter manusia. Nah, kembali lagi pada tadi. Mungkin akan ada muncul pertanyaan, terutama orang-orang yang mungkin di rezeki yang dia dapatkan mungkin belum seperti yang dia harapkan. Tuh dengar dia ini, pantaslah. Ya Allah tambahlah 1% lagi. Biar saya bisa keluar dari jeratan kemiskinannya. Atau cairkanlah 1% lagi. Tingkatkan lagi misalkan. Seperti kita hidup bernegara. Kan kita ngajukan nih ke Pak Presiden. Tolong cairkan untuk kami 20% dari APBN Pak Presiden. Gitu ya. Karena kalau 10% kayak kemarin tuh nggak cukup. Tekor gitu ya, defisit kos. Gitu kira-kira ya. Betul kan? Nah, jadi untuk karakter manusia. Nah, kalau seandainya bisa kita ngajuin hal yang sama kepada Allah Azza mungkin akan ada pengajuan proposal dan permintaan. Hamba ini ya Allah tambahlah sedikit. Janganlah 1% curahkan. Curahkanlah 2% kayak 3% kayak 4% kayak biar kami kaya raya semua lah. Ya. Misalkan nih. Nah, yang seperti itu tidak perlu dan tidak boleh. Bukan tidak perlu. Tidak boleh. Kata Allah satu ya satu. Karena Allah itu tidak ada yang berhak mempertanyakan perbuatannya. Apalagi mencegah atau menghalangi. Karena Allah fa'adu lima yurid. Ya fa'adu ma yasha. Dan ingat. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para hamba. Pasti
ada hikmah yang sangat sempurna di balik itunya. Jahila man jahilaha wa alimaha man alima. Alima man alimaha. Tahu yang tahu, tidak tahu yang tidak tahu. Kalaupun kita tidak tahu hikmahnya apa, bukan karena Allah itu berbuat suka-suka. Tidak. Akan tetapi karena kita yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, sehingga kita tidak sepenuhnya, tidak selamanya bisa menyingkapkan hikmah di balik semua ketentuan Allah SWT. Termasuk ini. Ya kan? Apalah hikmah? Kenapalah 1% yang Allah curahkan? Kenapa enggak 2 sih? Kenapa enggak 3? Kan mungkin saja kan? Nah, jawabannya pasti ada hikmah. Hanya saja hikmah itu tidak selamanya bisa disingkap oleh semua orang. Oleh semua makhluk. Ya kan? Akan tapi sebagai seorang mukmin, kita sangat yakin, sangat percaya bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk yang sekarang kita bahas pasti ada hikmahnya. Pasti ada tujuan yang jauh lebih mulia dan lebih agung. Di antara hikmah yang bisa kita cerna, pertama tentu adalah karena 1% itu memang sudah mencukupi untuk kebutuhan makhluk ini. Oh, enggak cukup Ustaz. Yang masa enggak cukup itu yang serakah aja. Ya kan? Yang serakah saja. Atau yang tidak pandai bersyukur, atau yang tidak pernah mengerti dengan keadaan. Ya kan? Dan itu memang juga karakter manusia. Tidak akan pernah puas dengan urusan dunia ini. Makanya Rasul mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labatawa salisahuma wa la yamla'u jawfil 'abdi illa turab." Kalaulah seandainya seorang manusia ini diberikan kekayaan 2 lembah emas, bukan 2 kilo, bukan 2 kilo antam, 2 lembah emas. Subhanallah. Apa kata Rasul? Dia akan berhenti, dia akan cukup, dia akan istirahat, dia akan fokus ibadah? Tidak. La betagha salisahuma. Dia akan cari lembah ketiga lagi. Dan hamba itu, manusia itu tidak akan pernah puas ambisinya, tidak akan pernah puas keinginannya. Sampai mulutnya itu disompal dengan tanah. Apa maksudnya? Udah mati, masuk kuburan. Baru berhenti. Selagi masih hidup akan ada ambisi-ambisi. Tengoklah sekarang kita punya 1 rumah, pengen punya 2 rumah. Punya satu mobil, pengen punya 2 mobil. Dapat 2, pengen 3. Ya. Yang belum punya mobil, cita-citanya apa itu? Ya Allah, dapatlah hamba 1 mobil jadi ya. Tidak usah mobil mahal, mobil murah jadilah ya Allah. Itu doa ketika belum punya mobil. Kalau sudah punya mobil dikabulkan nih. Berhenti nggak dia berdoa itu? Enggak. Ya Allah, 1 ini ternyata kurang ya Allah. Macam-macam lah. Saya kadang pergi kerja butuh mobil, nanti istri saya juga butuh ya Allah 1 lagi untuk ngantar anak sekolah. Ini contohnya misalkan. Betul nggak? Nanti dikasih 2. Berhenti nggak dia berdoa itu? Enggak juga. Minta, ya Allah, anak saya ada besar ya Allah, butuh 1 unit mobil lagi. Biar mereka bisa kuliah, pergi sendiri, saya juga bisa fokus ngurusi rumah tangga. Suami pun nggak terganggu bekerja. Betul nggak? Kasih lagi, berhenti nggak? Nggak juga. Itu bukti. Nabi sudah katakan, dikasih 2 lembah itu kan tidak akan berhenti juga ambisi itu. Kan minta lembah ketiga lagi. Itu sebab manusia. Kan? Nah, makanya kalau seandainya ada kita yang merasa kurang dari hidup ini, sebenarnya bukan rahmat ya Allah curah itu yang kurang, tapi ambisi kita yang tidak pernah berhenti. Ya kan? Nah, makanya Allah curahkan 1, karena memang sudah cukup yang 1 itu. Untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk yang ada. Ini 1 hikmahnya. Yang bisa kita cerna. Hikmah yang kedua, karena Allah ingin memaksimalkan kebahagiaan kita itu, kemakmuran kita itu nanti di tempatnya, di surga. Karena memang situlah tempat
kebahagiaan yang abadi, yang sesungguhnya. Dunia ini kan hanya transit saja. Apa namanya, rest area saja. Ya, kita mau pulang kampung nih, lewat tol pun ada rest area ya, tapi sejenak aja. Sopir ngantuk, sopir capek atau haus, berhenti, mau ke toilet, dah. Apa kita akan berlama-lama di sana? Tidak. Kita akan pulang kampung. Nah, begitulah kira-kira. Makanya Allah curahkan 1% itu karena sudah cukup. Lagi pula dunia ini hanya sementara. Wa kullu man 'alaiha fan. Yang di dunia ini akan hancur, akan ditinggalkan semuanya. Yang abadi di mana? Akhirat surga. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengatakan di dalam salah satu hadits qudsi. Apa kata? A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh itu, yang bertakwa itu, surga. Yang mana kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar hakikat ceritanya oleh telinga manusia, dan tidak pernah bisa dibayang-bayangkan, dihayal-hayalkan. Coba bayangkan. Itu kenikmatan mana? Kenikmatan surga. Bagaimana tidak ya ikhwani? Dengan 1% aja kita sudah begitu nikmatnya ya kan? Sudah begitu berjayanya umat ini. Apalagi kalau ditambah dengan 99 kelipatan lagi. Bayangkanlah. Rasul katakan orang yang paling terakhir masuk ke surga. Karena dia harus mampir dulu di neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Dosa dan maksiatnya. Masuk dia ke surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai hamba, coba kau perhatikan. Coba kau amati. Apa lagi kurangnya? Engkau mau apa? Sebutlah. Ya? Bingung dia. Apa lagi yang mau disebut? Sebutlah wahai hamba. Berulang kali Allah katakan sebutlah. Kau mau apa lagi? Apa yang mau dicukupkan lagi? Dia nggak bisa jawab hamba ini. Karena apa yang dia lihat itu sangat luar biasa. Kalau bahasa sekarang di luar ekspektasinya. Apa namanya? Ya kan? Saya nggak tahu itu tidak akan mewakili bahasa itu ya. Itu kan itu bahasa yang berlaku di kalangan kita kan ya. Nah, apa dia katakan ya Rob? Tidak ada lagi yang kurang ya Rob. Tidak ada lagi yang hendak hamba minta. Bahasanya apa yang kau berikan sudah lebih dari segala-galanya ya Rob. Sudah lebih. Coba bayangkan. Saking melimpahnya, saking mewahnya, tidak ada lagi yang bisa dia sebutkan. Para Allah minta, sebutlah, kamu apa lagi? Nah, yang saya mau katakan adalah, itu adalah jatah kebahagiaan, kemakmuran, peradaban yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah ia mempertanggungjawabkan dosanya di dalam neraka. Kenapa? Karena dia seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, engkau tahu dunia? Engkau masih ingat dunia? Engkau tahu kenikmatannya? Tahu ya Rabb, ingat ya Rabb. Maka kata Allah, untuk engkau seperti dunia dan 10 lipat setelahnya lagi. Subhanallah, coba bayangkan. Antum bisa menghayalkan, andaikan dunia diserahkan ke antum semua. Kerajaan Eropa, kerajaan, semua kerajaan dunia diserahkan ke kita. Gimana coba? Membayangkannya nggak bisa kan? Nah, untuk yang paling rendah posisi di surga, itu 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Gimana membayangkan? Itu yang paling terakhir. Gimana yang surga Firdaus? Tempat yang paling tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Nah,
Bagaimana tidak ya ikhwani? Karena kenikmatan surga itu akan ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan 99 kelipatan lagi dibandingkan dunia dan segala isinya ini. Dunia aja hanya 1% sudah sebegini, ini yang melimpah ruah, ya kan? Apalagi ditambah 99% nikmat di atasnya lagi, subhanallah. Nah, itulah yang salah satu di antara hikmahnya. Karena Allah ingin melipat gandakan kenikmatan, kebahagiaan itu di surga nanti. Agar kita termotivasi untuk mengejar surga. Agar kita tidak terlalu berambisi dengan dunia. Karena ini hanyalah murah. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran dan yang lainnya. Wasari'u ila mawfiratim rabbikum wa jannah. Arduha samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlombalah, berpaculah, bersainglah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hamba yang saleh atau hamba-hamba yang bertakwa. Nah, inilah dia. Ini hanya di antara hikmah yang bisa kita cerna. Kalau tidak, masih banyak hikmah yang sangat luar biasa di balik itu semuanya. Makanya kita tidak perlu dan tidak boleh mempertanyakan apa yang dibuat dan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah tidak akan dihisab dengan perbuatannya, tidak akan diaudit apa yang ia lakukan, tidak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan. Akan tetapi semua keputusan Allah Ta'ala itu sangat syarat dengan hikmah untuk para hambanya. Nah, jadi nggak usah pertanyakan kenapa Allah bagi 100, hanya 100 saja yang dicurahkan, yang 99 Allah tahan dan Allah simpan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kata 100 ini, kata para ulama, bukanlah pembatasan. Bukan berarti Allah tuh hanya punya 100 rahmat saja. Bukan itu artinya. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah bahwa yang 100 nikmat ini ada nikmat fi'liyah. Karena nikmat itu terbagi dua. Ada nikmat fi'liyah, ada nikmat zatiyah. Ini adalah nikmat fi'liyah. Nikmat yang dicurahkan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah untuk para hambanya itu hanya 100. Itu ada 100. Sedangkan nikmat zatiyah itu tidak ada batasnya. Karena Allah itu dengan kemaha besarnya, dengan kemaha agungannya, dengan kemaha sempurnaannya, tidak ada batasannya sedikit pun. Allah tidak ada batas. Sedangkan angka 100 ini kan salah satu batasan kan. 100. Nah, jadi maknanya bukan berarti secara zati ya Allah itu punya 100 nikmat rahmat, tidak. Nikmat rahmat Allah itu sangat luas, tidak ada batasannya. Nah, yang 100 ini adalah rahmat fi'liyah yang Allah curahkan untuk para hamba. Sama seperti kita misalkan, kita punya uang nih 1 juta untuk kita bagi-bagikan kepada anak-anak kita, kepada kerabat misalkan. Ya kan, ini kita bagi-bagikan. Apakah berarti kita hanya punya uang 1 juta saja? Tentu tidak. Terus 1 juta itu apa? 1 juta itu yang kita bagikan. Kalau uang kita masih banyak yang lain kan begitu ya. Nah, kalaulah seandainya para hamba di antara untuk hamba saja begitu kenyataan dan realitanya, di mana tidak berarti jumlah yang kita bagikan itu tidak menunjukkan bahwa itulah kekayaan kita punya, apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, maha sempurna, maha berkuasa, maha segala-galanya. Tentu tidak mungkin Allah itu hanya punya 100 rahmat. Tapi 100 rahmat ini adalah rahmat yang Allah curahkan. Secara zati ya, Allah itu punya rahmat yang tiada batas. Punya nikmat yang tiada batas. Punya kekayaan yang tiada batasnya.
Ini yang harus kita pahami. Agar tidak kontradiktif dengan kebesaran, keagungan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya rahmat Allah itu seperti yang tadi kita katakan bukan hanya untuk manusia saja. Bukan hanya untuk manusia dan jin saja, tidak. Akan tetapi itu adalah rahmat yang Allah curahkan untuk semua makhluk ciptaannya. Bukankah Allah Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha." Tidak ada seekor pun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala jaminkan untuknya rezekinya. Allah tahu tempat tinggalnya, Allah tahu tempat penyimpanan untuknya. Karena memang rahmat Allah itu meliputi semua makhluknya. Di hadis ini, Rasul mencontohkan adalah dengan kuda. Dengan salah satu haiwan. Bukan dengan manusia, bukan dengan jin. Di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai seekor kuda mengangkatkan kakinya dari anaknya karena takut keinjak. Itu adalah bagian dari rahmat yang Allah curahkan kepada makhluk ini. Yang dikatakan oleh Rasul tadi, yatarahamul khalqu. Yang dengan rahmat itu para hamba ini berkasih sayang, mencurahkan kasih sayangnya. Kalau kita mencurahkan kasih sayang ke anak, ke istri, ya mungkin kita nafkahi, kita jajanin dia, kita berikan kebutuhannya, kita jaga dia, kita rawat misalkan ya, itu kalau manusia. Nah, kalau haiwan ternyata juga punya rasa kasih sayang pada dirinya. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasul, bagaimana seekor kuda berusaha untuk menghindari anaknya dari hal-hal yang akan membahayakan. Sehingga ia mengangkatkan kakinya agar tidak keinjak anaknya. Itu adalah bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla pada makhluk sehingga memunculkan rasa kasih sayang pada seekor haiwan kepada anaknya. Coba bayangkan, menunjukkan bahwa yang menikmati, yang mendapatkan rahmat yang satu bagian yang Allah curahkan itu bukan hanya manusia saja, akan tapi semua makhluk. Dan kuda ini adalah salah satu gambaran dan salah satu bentuk yang diciptakan, yang diceritakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin pula disebut satu persatu. Sebut nanti kuda, sebut lagi keledai, sebut lagi gajah, sebut kapan selesainya. Nah, jadi ini adalah contoh. Kenapa kuda disebutkan? Karena kata para ulama, kuda ini dia memiliki sisi-sisi beda dengan makhluk yang lain. Di antaranya dia adalah hewan yang punya kekuatan, dia ada hewan yang kencang larinya, hewan yang agresif karakternya, yang lincah gerakannya, sehingga potensi-potensi untuk terjadi kecelakaan atau insiden itu besar. Maksudnya itu potensi akan terinjak anaknya itu tentu akan lebih besar pada orang yang agresif ketimbang orang yang sifatnya hanya adem-adem saja, kan begitu. Nah, ternyata dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, kuda ini beri karakter seperti itu, tidak pula lengah untuk menyayangi anaknya. Sehingga ia angkatkan kakinya
karena khawatir akan keinjak anaknya tadi. Dan itu juga bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita merasa kurang rahmat, kurang nikmat, kurang rezeki. Karena bukan itu kenyataannya. Rahmat Allah sangat luas, sangat mencakupi segala makhluk. Persoalan memang kita yang tidak pernah mengerti dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa memiliki. Karena ambisi hawa nafsu yang tidak pernah terkendali. Dan itu tidak akan pernah berakhir sampai akhir hayat nanti. Baik. Kemudian di antara faedah lain yang disebutkan yang bisa kita ambil juga dari eh, hadis yang mulia ini adalah bahwa hadis ini adalah merupakan motivasi dan berita gembira bagi kita para hamba. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidaklah mengabaikan kita. Allah telah mempersiapkan dan telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh kita ini. Maka oleh karena itu, bersemangatlah, optimislah, jangan mudah putus asa. Apapun keadaan yang kita hadapi, itu hanya karena belum saatnya saja. Kalau seandainya apa yang kita miliki, yang kita dapati itu tidak seperti yang kita harapkan. Makanya sudah menjadi sebuah statement dan pesan di antara orang-orang kita, orang-orang bijak kita. Apa kata mereka? Kegagalan itu hanyalah keberhasilan tertunda. Kamu gitu. Karena belum waktunya saja. Maka karena itu jangan sampai kita pesimis tapi optimis. Ya kan? Yang jualan misalkan kita jualan sekali, 2 kali, 3 kali. Belum untung juga, malah rugi juga. Ya nggak usah putus asa, optimis saja. Ya kan? Optimis, banyak berdoa. Sembari kita juga profesional dalam mengelola usaha itu. Ya kan? Karena bisa jadi faktor kegagalan itu karena kita yang belum cermat, belum teliti, belum maksimal. Belum maksimal dalam berharap berdoa, belum maksimal dalam meyakini nikmat Allah, dan belum juga maksimal dalam memanage usaha yang kita lakukan. Jadi seorang hamba tidak patut untuk putus asa dalam hidupnya. Semangat. Karena Allah telah melengkapkan semua kebutuhan kita. Allah telah mencukupkan semua kebutuhan kita. Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Yang harus kita ingat selalu. Yang harus kita ingat selalu. Kemudian yang terakhir di antara faedah bisa kita sebutkan. Kalaulah seandainya untuk urusan dunia saja Allah sudah cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Apatah lagi untuk di akhirat nanti. Bagi para penghuni surganya. Maka oleh karena itu ya ikhwani. Kalaulah dunia saja yang hanya dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla satu rahmat saja. Sudah begitu kenikmatan, peradaban, kemewahan yang kita saksikan, bahkan yang kita rasakan. Apalagi dunia, apalagi surga. Yang akan ditambahkan 99 rahmat lagi untuk dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bersemangatlah. Kalau seandainya kita belum lagi mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, tidak usah kecewa. Pastikan surga. Makanya para salaf dulu mengatakan kalau seandainya engkau dikalahkan oleh saudara engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan ia dalam urusan akhirat. Karena dunia bukan tempat sesungguhnya. Bukan tempat kita menetap di sini. Ini hanya persinggahan. Maka karena itu apapun keadaan dunia yang kita hadapi tidak usah putus asa, tidak usah kecewa. Apapun peradaban, kemajuan, pencapaian orang-orang kita saksikan kita tidak mencapainya, tidak usah kita kecewa apalagi hasad dengki.
ingat bahwa di balik ini ada surga. Itu yang hendaknya menjadi target utama bagi seorang muslim, seorang mukmin, bukan dunia. Biarlah dunia kita terima apa adanya. Yang penting kita pastikan, kita yakinkan kita akan bersaing untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kehidupan yang abadi dan kehidupan yang berjaya bagi setiap muslim dan muslimah. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Barangkali mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Karena sudah cukup lama juga ya, sudah berapa menit ya? 45 menit. Ya, dan sisanya mungkin kita gunakan untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan untuk disampaikan. Insya Allah kita akan coba untuk merespon sebatas yang kita bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Terima kasih juga untuk motivasi yang diberikan oleh Ustaz. Semoga semakin menambah semangat kepada kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam para pendengar rahimakumullah, kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, kami persilahkan di 08117530.000. Anda yang bertanya langsung dari telepon, kami arahkan untuk menghubungi di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Untuk WA dan SMS silahkan dikirim di 081175454444. Dan kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita melalui streaming Facebook, Instagram, dan YouTube. Untuk gambar yang bisa dengan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Silakan untuk pertanyaan pertama dari telepon kita dahulukan sebelum kita angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari WA. Kalau belum ada kita coba angkat dari WA di sini Ustaz, dari 6. Sebelum kita coba angkat dahulu dari telepon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdullah di Kuala. Ya, silakan Pak Abdullah. Ya ini Ustaz, mengenai misalnya seseorang bersedekah di masjid, kemudian dengan niat mungkin awal ikhlas, tapi kemudian bercampur dengan niat kalau misalnya saya bersedekah sekian-sekian nanti insya Allah akan ngasih berlipat-lipat ganda. Yang jadi pertanyaan, apakah niat dari bersedekah itu murni karena memang ikhlas karena Allah atau memang sudah tercampuri karena ada keinginan duniawi itu Ustaz. Gimana kita mengetahui bahwasanya keikhlasan kita itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian aja Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita fokus kepada pertanyaannya saja karena kalau tidak ada banyak sisi yang bisa kita ulas di dalam pertanyaan ini. Jadi inti pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa mengukur sejauh mana keikhlasan niat kita di dalam beramal, kan begitu ya? Apakah yang tadi berinfak bersedekah tadi dengan mengharapkan Allah Ta'ala balasi dengan bahasa berlipat ganda, apakah itu akan merusak keikhlasan atau bagaimana? Kan begitu tadi kira-kira ya. Pertama sekali untuk bisa menentukan dan mengukur sejauh mana keikhlasan kita di dalam beramal, tentu kita harus pahami dulu konteks dan makna ikhlas. Kata ikhlas ini secara bahasa bermakna as-safi, bersih, suci. Dan Allah Azza wa Jalla ketika bercerita tentang susu yang ada di dalam susu kambing yang ada di dalam perut kambing itu kan. Yang mana di dalam perut kambing itu dan juga perut makhluk hidup ini kan ada kotoran ya, ada kotoran, ada darah, ada tahi kan, ada
Ini. Tapi Allah Ta'ala menjadikan juga di dalam tubuh perempuan dan juga di dalam tubuh binatang-binatang betina itu ada susu yang bisa dikonsumsi oleh anak-anaknya dengan rasa yang nikmat, dengan rasa yang segar. Nah, Allah Ta'ala katakan susu, kenapa susu itu segar, enak diminum dan menyehatkan karena dia terjaga dan tidak terkontaminasi oleh benda-benda lain, tidak terkontaminasi oleh kotoran, tidak juga oleh darah, tidak dengan tahi dan semacamnya kan. Sehingga ia menjadi minuman yang lezat. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan kebersihan susu itu terjaga dari hal yang merusaknya itu Allah sebutkan dengan kata-kata khalis. Apa kata wa fil an'ami labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Bahwa di dalam perut hewan ternak itu ada susu yang terletak di antara kotoran dan tahinya. Ada susu khalisan sa'igan lisyaribin. Susu yang khalis. Ikhlas kan? Nah, khalisan itu dari kata ikhlas. Sa'igan lisyaribin. Yang sangat mudah untuk dikonsumsi oleh orang yang meminumnya. Jadi kata khalisan di sini artinya adalah safia, bersih. Tidak terkontaminasi, tidak tercampur oleh tahi dan tidak juga oleh darah. Nah, menunjukkan makna dari ikhlas itu adalah membersihkannya dari segala hal yang akan merusaknya. Sehingga ia tetap menjadi murni, asli, terus apa lagi? Bahasanya steril. Oh, steril gitu kan ya. Nah, itulah makna ikhlas itu. Itulah makna ikhlas. Nah, yang akan mengganggu keikhlasan itu banyak. Ada ria, ada sum'ah. Ria itu yang berkenaan dengan penampilan, pandangan, ya kan? Kalau yang apa tadi disebut ria, sum'ah yang berkenaan dengan pujian-pujian, ya kan? Nah, itu semua akan merusak keikhlasan itu sendiri. Yang kita wajib bersihkan niat kita dari hal yang berbau itu. Karena kalau dia ada akan merusak ketulusan, keikhlasan, dan kesucian niat tadi. Nah, itulah maknanya. Jadi, di dalam beramal ini tidak boleh ada tujuan-tujuan lain kecuali mencari, mengharapkan, mentargetkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada pujian yang kita harapkan dari sebuah perbuatan, hanya pujian dari Allah. Kalau seandainya ada balasan yang kita harapkan dari sebuah amalan, hanya balasan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah makna ikhlas. Maka jangan sampai mengharapkan sesuatu dari amal, itu balasan dari manusia. Apakah pujian, sanjungan, atau jabatan, atau pemberian dan semacamnya. Kalau seandainya yang kita jadikan sebagai target itu adalah apa yang ada pada manusia, berarti keikhlasan kita sudah rusak. Bahkan kalau itu diperturutkan tidak dicegah, bisa menghilangkan keikhlasan dan berganti dengan ria dan sum'ah. Baik. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan tadi? Dia berinfak bersedekah itu karena mengharapkan balasan yang berlipat ganda. Nanti akan diganti lagi. Nah, pertanyaannya kembali kepada yang tadi. Apakah balasan yang diharapkan itu balasan yang berlipat gandakah? Balasan yang serupakah? Apakah dari manusia atau dari Allah?
Coba dijawab kayak gitu. Dari mana? Dia berinfak 1 juta nih agar pengurus nanti ganti 1 juta lagi, atau biar nanti ada orang yang memberi dia uang lagi 1 juta lagi misalkan. Pokok intinya yang dia kejar itu, yang dia targetkan adalah balasan-balasan duniawi, ya kan? Nah, maka seperti ini jelas berarti dia berbuat tidak lagi di atas keikhlasan. Karena yang menjadi targetnya, yang menjadi orientasinya adalah keuntungan-keuntungan duniawi yang datang dari sisi manusia. Betul nggak? Tapi kalau yang diharapkan balasan dari Allah, mau berlipat ganda, mau serupa, maka itu tidaklah mengganggu ketulusan niat. Karena tadi ikhlas itu adalah berbuat karena Allah. Kalau ada harapan, harapan kepada Allah. Kalau mengharapkan balasan, balasan dari Allah. Ya itulah dia ikhlas. Ya kan? Tapi kalau yang diharapkan adalah dari manusia, nah betul itu. Berarti sudah terkontaminasi. Tidak lagi karena Allah kan? Tidak lagi mencari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Tapi sudah mencari apa yang ada pada manusia. Ima pujian, ima sanjungan, ima penghormatan, ima pengakuan, ima jabatan, ima balasan. Nah itulah dia. Maka sekarang kita tanyakan kepada yang bertanya. Balasan yang dimaksud, balasan dari mana? Kalau dari Allah, berarti itulah ikhlas. Kalau dari manusia, itulah lawan ikhlas atau riya. Kan mudah kan? Nah, mudah dia untuk memahaminya. Kemudian ada yang, lalu bagaimana kalau yang kita harapkan itu adalah balasan duniawi? Kita melakukan ini agar misalkan dapat untung dunia. Ya kan? Bukan hanya semata-mata di sisi Allah, tapi urusan dunia. Merusak enggak niat kita? Nah, jawabannya adalah seperti yang pernah disebutkan juga oleh para ulama. Kalau seandainya balasan dunia itu adalah balasan dunia yang memang Allah janjikan juga, maka itu tidaklah salah. Tapi kalau balasan dunia yang tidak dijanjikan oleh Allah yang diharapkan, nah itu baru salah. Apa contoh? Misalkan contoh, saya tidak pula memiliki segudang contoh untuk ini karena ini tidak bahasan ya. Tapi saya teringat nih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa kata Rasul? Tabi'u bainal umrati ilal umrah. Ikutilah atau ikutkanlah umrah itu dan umrah yang berikutnya. Maksudnya kita disuruh untuk berumrah berulang kali kalau kita mampu. Nah, salah satu di antara target dan hikmah dan janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena fa innal umrata fa innaha tanfil faqra kama tanfil kairu khubus al-hadid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena umrah itu bisa menghapuskan kepakiran dan kemiskinan. Seperti halnya pembakaran besi bisa menghilangkan karat dari besi itu. Kan? Nabi katakan bahwa umrah itu bisa menghilangkan kepakiran dan kemiskinan. Sebagaimana pembakaran besi itu bisa membersihkan kotoran atau karat-karat besi dari besi itu. Nah, kepakiran dan kemiskinan ini urusan akhir apa urusan dunia? Dunia kan? Iya. Jadi kalau ada orang pergi berumrah untuk ibadah karena Allah, tapi juga berharap untuk mendapatkan biar dia semakin kaya, semakin melimpah hartanya, bisa umrah berkali-kali lagi, bisa melakukan proyek amal yang lain lagi. Boleh apa tidak boleh? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Bukankah harta urusan dunia? Iya. Terus kenapa boleh? Karena ini Rasul yang sebut. Nabi tentu menyebutkan dari Allah Azza wa Jalla, karena wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyuha. Nabi itu berucap bukan hawa nafsu. Menunjukkan boleh.
Ya kan? Kalau seandainya tidak boleh, tidak mungkin Nabi iming-iming kita dengan itu. Ya kan? Tidak mungkin Nabi sebutkan itu karena bahasa itu akan memalingkan niat kita ke situ. Tapi Nabi katakan itu karena itu boleh gitu. Nah, terus apa bedanya? Kita ini sholat duha nih, biar rezeki kita lancar misalkan. Atau biar kita dapat uang, biar nanti kita untung hari ini. Jadi sholat duha itu agar untung dagang di hari itu misalkan. Saya dengar kira-kira ada keyakinan semakna seperti itulah kira-kira. Ada orang rajin sholat duha biar dia dapat rezeki kaya hari itu. Nah, kan mirip kan dengan yang tadi. Tapi yang pertama itu boleh, yang kedua yang tidak boleh. Kenapa bisa berbeda? Padahal motifnya sama. Nah, bedanya adalah yang pertama itu memang Allah dan Rasul yang menjanjikan itu. Jadi ketika kita mengharapkan itu, berarti kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua tadi, tidak pernah ada Nabi mengatakan itu. Itu adalah, ya, ambisi kita aja, keinginan kita aja, hayalan kita aja. Makanya tidak dibolehkan. Karena kalau seandainya memang itu termasuk bagian yang dibolehkan dalam apa yang kita katakan tadi, tentu Nabi juga akan katakan itu, tapi Nabi tidak katakan itu. Nah, maka oleh karena itu, untuk hal yang seperti ini, kalau seandainya ada balasan-balasan sifat duniawi yang kita harapkan di sebuah ketaatan, maka pertanyaannya adalah, kalau balasan itu memang ada nas yang menyebutkan memang ada itu faidahnya, maka boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada dalil yang menyebutkan itu, maka kita tidak boleh. Karena nanti akan masuk ke dalam ranah kita beribadah karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan yang kita harapkan itu adalah balasan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Balasan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada urusan dunia, ya kita akan katakan itu dan yakini itu, dan tidak salah kita meminta itu karena Allah sudah janjikan itu. Ya kan? Tapi kalau tidak sebutkan secara spesifik, maka kita tidak boleh menjadikan dunia itu sebagai orientasi dan sebuah amal kita. Impak berimpah aja. Lillahi ta'ala. Kalau nanti apa rezeki tambahan, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita berimpah itu mengharapkan kita bisa nanti cair 2 kali lipat. Ya kan? Nanti seperti pasang nomor jatuhnya kan. Pasang nomor ini moga-moga dapat ngena gitu kan. Nah, inilah bedanya. Jadi insyaallah taala mudah bagi kita untuk mengklarifikasi itu, tapi seperti yang saya katakan tadi, harus kita mulai dulu dari makna asalnya, baru kita bisa paham untuk selanjutnya. Ini barangkali yang bisa saya komentari. Jadi kembali ke yang tadi, saya ingatkan lagi, kalau balasan berlipat ganda yang dia maksudkan adalah balasan berlipat ganda dari Allah, kalaupun bersifat dunia memang Allah dan Rasul sebutkan, maka itu tidaklah mengganggu keikhlasan, maka itu bagian dari keikhlasan itu sendiri. Tapi kalau balasan diharapkan itu ada balasan dunia yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah keliru dalam membuat target dalam sebuah amalnya. Dan itu adalah merusak keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya komentari, moga-moga bisa dipahami dan dimengerti. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga akhuna atau bapak yang telah bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, jadi taman ilmu juga kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita coba ajukan di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari WA. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin tanya, saya pernah mendengar salah satu hadis, satu kali meninggalkan sholat diazab 80 tahun di neraka. Pertanyaannya Ustadz, apakah kalau kita bertaubat nasuha uh, berusaha tidak meninggalkan sholat lagi, apakah tetap diazab di neraka? Sholat yang kita tinggalkan dulu, apakah tetap diazab di neraka Ustaz? Dari Rizky Effendi di Pekanbaru. Terima kasih Ustaz. Baik.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait tentang hadis yang ditanyakan itu, orang yang meninggalkan salat 1 kali saja maka akan diazab berapa 80? 80 tahun, Ustaz. Katanya. Berapa puluh tahun? 80 tahun katanya, Ustaz. Iya. Wallahu ta'ala saya pribadi tidak mengetahui hadis itu dan belum juga pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab tentang derajat hadis itu. Dan ini adalah PR bagi saya pribadi atau mungkin bisa ditanyakan kepada guru-guru kita yang lain. Akan tapi saya fokus kepada pertanyaan yang selanjutnya itu. Kalau seandainya kita pernah melakukan itu atau pernah berbuat dosa apapun lah ya kan ya, kesalahan. Lalu kita tentukan kalau kita berdosa, bersalah, bermaksiat itu kan terancam hukuman kan, akan disiksa kan. Nah, terus kalau seandainya kita bertaubat, apakah kita tetap akan disiksa juga, akan diazab juga atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan? Nah, jawabannya kalau seandainya kita bertaubat dari sebuah dosa, apakah kita tetap akan diazab juga nanti ataukah tidak? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Pertama, kenapa bisa begitu? Nah, pertama kita akan kalkulasikan dulu. Karena dosa ini dalam satu sisi bisa dibagi kepada 2 kategori. Pertama, dosa yang memang murni urusannya antara hamba dengan Allah Ta'ala saja. Ya kan? Yang kedua ada dosa yang juga melibatkan hak sesama hamba. Nah, kalau dosa antara kita dengan Allah saja yang kita lakukan itu, maka potensi untuk dimaafkan itu sangat besar. Bahkan kalau dosa itu terkategorikan hanya dosa-dosa kecil saja, tidak taubat pun pelakunya sebelum wafatnya, tapi tetap masih punya harapan untuk dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah mengatakan kepada Rasulnya di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, wahai Muhammad. Wahai orang-orang telah melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Ayat ini merupakan penegasan yang dideklarasikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para hamba. Bahwa Allah itu adalah Al-Ghaffar, Ghafur, At-Tawwab. Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penerima Taubat. Jadi kita jangan sampai berputus asa apapun masa lalu, segelap apapun yang pernah kita ukirkan. Karena kita punya Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima Taubat dan semacamnya. Semua dosa tanpa terkecuali. Nah, untuk dosa yang tadi saya katakan, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa dan yang lainnya. Apa kata Allah? Inna Allah yaghfiru dzunuba inna Allah yaghfiru inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, akan tetapi Allah berkenan untuk mengampunkan dan memaafkan dosa di bawah itu, di bawah syirik.
Nah, ayat ini kata para ulama, seperti yang juga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ayat ini adalah bercerita tentang dosa yang dilakukan oleh hamba kemudian dia wafat sebelum bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka tidak ada dosa yang tidak punya potensi untuk dimaafkan. Allah tadi sudah katakan di surat Al-Kahfi tadi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa pasti akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau seandainya pelakunya bertaubat. Sedangkan ayat An-Nisa tadi mengatakan dosa yang pelakunya mati sebelum bertaubat. Nah, kalau dosa itu kesyirikan, Allah pasti tidak akan ampunkan. Tapi kalau dosa yang dia lakukan itu di bawah syirik, tidak dosa besar, maka dia tetap masih punya harapan untuk dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya akidah Ahlus Sunnah, seorang pelaku dosa di antara kaum muslimin, sebesar apapun itu, kecuali syirik, maka dia tetap punya harapan untuk dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla tahta masyiatillah. Dia itu berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah maafkan, Allah mau maafkan, Allah akan maafkan. Allah mau ampunkan, Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa syirik, pasti tidak akan diampunkan kalau tidak bertobat. Karena Allah telah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan ampunkan pelaku syirik kalau dia tidak bertaubat. Ini satu. Terus itu dosa yang dia masuk kategori dosa antara hamba dengan Allah saja. Tapi kalau dosanya melibatkan hak manusia, maka Allah tidak akan maafkan sekalipun dia bertaubat sampai dia selesaikan urusannya dengan yang bersangkutan. Apa contoh dosa yang melibatkan hak manusia? Contoh misalkan hutang piutang nih. Ada orang berhutang nggak dibayar. Nah, lalu dia bertaubat kepada Allah. Diterima nggak taubatnya? Diterima. Tapi dengan syarat dia harus selesaikan urusannya itu dengan yang bersangkutan. Apakah dia bayar hutangnya atau dia minta maaf kemudian dimaafkan? Baru Allah akan ampun dosa itu. Atau misalkan dia riba orang, dia memfitnah orang, kan dosa yang menyangkut hak orang juga kan. Maka kalaupun dia bertaubat, taubat itu akan diterima kalau dia sudah berkeselesaian dengan bersangkutan. Tapi kalau tidak, maka tidak. Untuk orang yang berbuat dosa yang melibatkan hak manusia, hak hamba, terus dia bertaubat dan tidak menyelesaikan urusan dengan makhluk, nanti akan ada jambatan kintoroh di akhirat. Setelah dihisab, melewati sirat, sebelum masuk surga ada kintoroh namanya. Di situ akan diselesaikan semuanya. Kata Nabi, hatta yuqadu syatul jalaha ma'a syatul qarna. Sampai kambing tidak bertanduk dan kambing bertanduk pun akan dihisab nanti. Maka saya katakan dosa itu sebelum bertaubat bisa dimaafkan, bisa tidak, tergantung dosa yang mana dulu. Kan semakin bisa dipahami. Kemudian kembali kepada taubatnya lagi. Nah, taubat itu kalau seandainya taubatnya dengan taubat yang benar-benar taubat atau sebenarnya taubatun nasuha. Tapi kalau taubat sambalado tentu nggak berpengaruh, ya kan? Masa kita ya, taubat sambalado. Pas lagi pedas berhenti, nanti lama pedasnya makan lagi gitu kan. Gitu ya. Itu nggak berfaedah, nggak akan bermanfaat. 1000 kali pun zero, nggak ada artinya. Makanya yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah taubatun nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Rabb kalian dengan taubatun nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan seterusnya. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya kalau bahwasanya taubat itu bisa menghapuskan dosa. Kalau sudah dihapuskan berarti tidak akan disiksa lagi. Tapi
taubatun nasuha. Nah, jadi yang bisa menggagalkan, yang bisa, menghapus dosa itu adalah taubatun nasuha. Kalau dosanya bersangkut dengan manusia, tidak cukup taubat dengan Allah saja, tapi perlu berkeselesaian dengan sesama itu tadi. Tapi kalau taubatnya tidak taubatun nasuha, maka tidak berarti. Atau taubatnya nasuha tapi urusan hutang nggak diselesaikan, urusan fitnah, adu domba, atau urusan, menggibah nggak diselesaikan, maka nanti akan ada qintarah setelah sirat sebelum masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab, ini yang bisa saya komentari, saya jawab, moga-moga ada faedah dan manfaat. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Yang salah tentu dari kurangnya saya. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memaafkan dan mengampuni segala kekurangan dan kekhilapan kita. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalal Fawdan hafidhullah taala. Dalam kajian di pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama serta jawaban-jawaban telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan untuk pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, semoga di pertemuan selanjutnya antum diberikan kemudahan dalam bertanya. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam ketakwaan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.